السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. معاشر الحاضرين والحاضرات, rekan-rekan yang mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang penegasan-penegasan, pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan perkataan dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menyebutkan perkataan beberapa ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang tema yang sama, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kita akan menyebutkan perkataan para ulama Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama keturunan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ada di tangan kami adalah kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Dalam kitab ini disebutkan perkataan salah seorang ulama Ahlu Baiti Rasulullah, ulama besar dari keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan beliau, yaitu perkataan Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Zain Al-Abidin Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Imam Ja'far As-Sadiq adalah salah seorang tokoh dan ulama besar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau menegaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini disebutkan perkataan Al-Imam Ja'far As-Sadiq, wa qala Ja'farun As-Sadiq, man za'ama anna Allah fi shay'in aw min shay'in aw ala shay'in faqad ashrak, idh law kana ala shay'in lakana mahmula ولو كان من شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا. Al-Imam Ja'far As-Sadiq menegaskan, man za'ama anna Allah fi syai', barang siapa beranggapan bahwa Allah di dalam sesuatu, au min syai'in, atau dari sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyrak, maka dia telah menyekutukan Allah. Idh law kana ala syai'in lakana mahmula, karena seandainya Allah ada di atas sesuatu, niscaya Allah menjadi sesuatu yang dibawa oleh selainnya, menjadi mahmulu hamil, menjadi sesuatu yang dibawa oleh sesuatu yang lain, dan itu artinya membutuhkan kepada yang membawanya. Walau kana fi syai'in lakana mahsura, seandainya Allah Ta'ala ada di dalam sesuatu, lakana mahsura,
Niscaya Allah Ta'ala punya ukuran, ya, yang diliputi oleh sesuatu itu. Punya ukuran yang lebih kecil dari sesuatu yang meliputinya. Walau kana min syai'in, seandainya Allah Ta'ala dari sesuatu, lakana muhdatsa, niscaya Allah Ta'ala itu muhdats, diciptakan dari sesuatu yang lain. Jadi dalam pernyataan Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini dengan tegas beliau menyatakan bahwa tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau di atas sesuatu. Karena konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah ada di atas sesuatu berarti Allah menjadi mahmulu hamil, ya, menjadi sesuatu yang dibawa oleh sesuatu yang lain. Konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah ada di dalam sesuatu berarti mengatakan Allah punya ukuran yang diliputi oleh sesuatu tersebut. Konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah dari sesuatu berarti Allah mengatakan Allah makhluk, Allah muhdats, diciptakan dari sesuatu yang lain. Jadi salah satu yang ditegaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dalam perkataan ini bahwa tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala di dalam sesuatu atau di atas sesuatu, itu artinya penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak boleh diyakini ada di dalam sesuatu, tidak boleh diyakini Allah ada di surga, tidak boleh diyakini Allah ada di langit, tidak boleh diyakini Allah ada di bumi, ya. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di dalam surga atau ada di dalam langit atau ada di dalam bumi, ya. Nah, juga tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di atas arusy atau ada di atas langit, ya, atau ada di atas kursi. Ini semuanya keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan ahlu baiti Rasulullah, keluarga dan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam salah seorang imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ini yang ditegaskan oleh beliau dalam perkataan beliau yang dikutip oleh al-Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Berikutnya, di antara keluarga dan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan-keturunan dari Al-Imam Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, salah seorang keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menetap di negeri-negeri Yaman, yang kemudian menurunkan keturunan-keturunan beliau yang banyak sekali dan menyebar di hampir seluruh penjuru dunia Islam, yang kemudian dikenal dengan Al-Ashraf Al-Husainiyun Al-Ba'alawi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyiduna Al-Husain ibn Ali, yang kemudian dikenal dengan Al-Ba'alawi, ya, keturunan dari Ba'alawi. Di antara tokoh besar As-Sada Al-Alawiyun, ya, keturunan Nabi, keturunan Sayyidina Al-Husain yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman, adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan Qutbud Da'wati wal Irsyad, seorang tokoh dakwah dan pembimbing dalam beragama, dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kesalehan kewalian, adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Kitab yang ada di tangan kami adalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah
wal wasaya al-imaniyah. An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Habib Abdullah ibn Alawi ibn Muhammadin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Di bagian akhir dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad menyusun sebuah bab yang beliau beri judul Khatimatul Kitab fi aqidatin wajizatin jami'atin nafi'atin insyaallah ta'ala. Penutup kitab ini adalah membahas tentang prinsip-prinsip keyakinan, wajizah yang ringkas, jami'ah nafi'ah yang padat dan bermanfaat insyaallah ta'ala, ala sabilil firqatin najiyah, sesuai haluan golongan yang selamat, wahum ahlus sunnati wal jamaah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, wassawadul azamu minal muslimin, dan mayoritas kaum muslimin. Dalam penutup kitab ini, setelah beliau memulai bagian penutup ini dengan mengucapkan atau dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'du. Kemudian beliau membahas tentang syahadat yang pertama. Nah, dalam pembahasan mengenai syahadat yang pertama ini, beliau mengatakan tentang Allah, ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian beliau katakan la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupai Allah, wala nadhir, tidak ada serupa bagi Allah, wa laysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian beliau katakan wa annahu ta'ala muqaddasun 'aniz zamani wal makan. Di antara cakupan makna syahadat yang pertama mengenai keyakinan tentang Allah, wa annahu ta'ala muqaddasun 'aniz zamani wal makan, dan bahwa Allah Ta'ala maha suci dari masa, dari waktu, dari zaman, wal makan, dan maha suci dari tempat. Wa an musyabahatil akwan, dan Allah maha suci dari menyerupai sifat-sifat makhluk, al-ijtima' wal-iftiraq, al-ittisal wal-infisal. Allah maha suci dari disifati dengan bersatu, berpisah, menempel. Wala tuhitu bihil jihad, dan Allah tidak diliputi oleh 6 arah penjuru. Wala ta'tarihil hadithat, dan Allah tidak berlaku baginya sifat-sifat baharu. Jadi tegas dalam bagian penutup dari kitab An-Nasaihud Diniyah ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan tentang akidah beliau, dan akidah yang diyakini oleh orang-orang tua, datuk-datuk, usul beliau, pendahulu-pendahulu beliau dari kalangan Ahlul Bait As-Sada Al-Husainiyun yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman. Juga beliau telah jelaskan bahwa akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Firqah Najiyah, yang merupakan mayoritas kaum muslimin. Jadi dengan tegas beliau mengatakan bahwa di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan Ahlu Baiti Rasulullah, bahwa Allah Ta'ala maha suci dari waktu, maha suci dari tempat. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di satu tempat atau semua tempat. Tidak boleh diyakini bahwa Allah Ta'ala dilalui oleh peredaran massa. Wala tuhitu bihil jihad, Allah juga maha suci dari arah seluruhnya. Tidak boleh diyakini Allah ada di satu arah, tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di semua arah, dan tidak berlaku bagi Allah sifat-sifat baharu. Ini
penegasan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di akhir kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa keyakinan kita hanya mengutip dua tokoh Ahlul Baiti Rasulillah Al-Ashraf. Kalau kita sebutkan yang lain banyak sekali. Kita hanya mengambil sampel dari atau mengambil dua tokoh besar Ahlul Baiti Rasulillah yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di dalam sesuatu atau di atas sesuatu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Juga tidak boleh diyakini bahwa Allah Ta'ala ada di suatu tempat atau ada di suatu arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala dilalui oleh peredaran massa. Dan demikianlah keyakinan para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dalam kitab yang kita kaji, kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatul Huda, telah ditegaskan bahwa keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, ini juga ini adalah keyakinan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Wa ala hadha kullu biladil Islam. Keyakinan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah adalah keyakinan seluruh penjuru negeri-negeri kaum muslimin fi Indonesia, di antaranya di Indonesia. Kita sebutkan perkataan beberapa ulama Indonesia. Ada beberapa sumber atau kitab para ulama Indonesia yang bisa kami siapkan, namun hanya beberapa. Kita awali dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Banten ini seorang ulama negeri kita, seorang ulama besar Indonesia yang hidup mengajar di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan karya-karya beliau ya itu menjadi buku-buku ajar di hampir seluruh pesantren-pesantren di negeri kita ini. Di banyak karya-karya Syekh Nawawi Banten, beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kita hanya akan sebutkan dua perkataan beliau dari dua kitab beliau. Pertama, dalam kitab tafsir beliau yang dikenal dengan At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil, ketika beliau menafsirkan suratul A'raf ayat 54, firman Allah Ta'ala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Beliau mengatakan, "Wal wajibu 'alaina an naqta'a bikaunihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihah." Yang wajib bagi kita semuanya adalah memastikan, meyakini dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Dalam kitab beliau yang lain, kitab Syarah Tijan Ad-Darari, saat beliau menjelaskan tentang sifat Allah al-mukhalafatu lil hawadits, maka beliau mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Fahuwa Ta'ala laisa bijismin musawwarin. Allah Ta'ala bukanlah jism yang memiliki surah, yang memiliki gambar. Wala bijauharin mahdudin muqaddarin. Allah Ta'ala juga bukan jauhar, ya, al-jauharul fard yang sudah pernah kita singgung. Bukan jauhar yang memiliki ukuran yang sangat kecil itu. Jadi makna perkataan beliau, Allah Ta'ala bukan jauhar fard, juga bukan gabungan dari beberapa jauhar yang diistilahkan dengan jism. Allah bukan jauhar,
Allah bukan jism, Allah bukan jauhar yang memiliki ukuran yang sangat kecil itu, Allah juga bukan jism yang memiliki gambar. Bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjud. Bahkan Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun yang ada, wa la yumathiluhu mawjud, dan tidak ada sesuatu pun yang ada yang menyerupainya. Allahu mawjudun la kal mawjudat, la kal mawjudat. Allah ada tetapi tidak menyerupai semua yang ada. Wala yahudduhul miqdar. Allah tidak berlaku baginya ukuran. Wala tahwihil aqtar. Allah tidak berlaku baginya tempat-tempat. Wala tuhituhu wala tuhitu bihi al-jihad. Allah tidak diliputi oleh 6 arah penjuru. Wala taktanifuhu al-araduna was-samawat. Allah juga tidak ditampung ya oleh bumi seluruhnya, yang 7 lapis bumi, maupun langit seluruhnya, 7 langit itu. Ta'ala an yahwiyahu makanun. Allah Maha Suci dari diliputi oleh tempat. Kama taqaddasa, sebagaimana Allah Maha Suci an yahuddahu zaman, sebagaimana Allah Maha Suci untuk dibatasi, untuk berlaku padanya peredaran zaman. Kana qabla an yakhluqaz zamana wal makan. Allah ada sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat. Artinya tanpa tempat dan tanpa berlaku baginya waktu. Karena tempat itu makhluk, waktu itu makhluk. Allah ada tanpa permulaan, sedangkan tempat dan waktu itu belum ada. Jadi Allah Ta'ala sebelum menciptakan tempat dan waktu, tidak berlaku baginya tempat dan waktu. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah setelah menciptakan tempat dan waktu tetap seperti sedia kala, tidak berlaku baginya tempat dan waktu. Jadi ini penegasan dari Syekh Nawawi Banten yang sangat jelas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari arah. Bahkan beliau tegaskan tadi, kita wajib memastikan, kita wajib meyakini dengan pasti bahwa Allah Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari arah. Kemudian berikutnya, seorang ulama besar negeri kita yang juga mengajar, berdedikasi di tanah haram di Makkah Al-Mukarramah. Beliau ahli dalam bidang fiqih, dalam bidang hadis, dalam bidang qiraat, ya, salah seorang ulama besar yang diakui oleh dunia Islam. Beliau adalah Syekh Muhammad Mahfuz Ibnu Abdullah At-Tirmizi. Syekh Muhammad Mahfuz Ibnu Abdullah At-Tirmizi. Kitab yang ada di tangan kami adalah Hasyiyatut Tirmizi, atau juga dikenal dengan Mauhibatu Dzul Fadl. Mauhibatu Dzul Fadl ala Syarh Al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimata Ba Fadl. Ya, dicetak ya di Darul Minhaj di Jeddah. Dalam Hasyiyat At-Tirmizi ini, atau yang dikenal dengan Mauhibatu Dzul Fadl, di halaman 70 beliau tengah menjelaskan bagian-bagian awal dari syarah Ibnu Hajar terhadap matan Ba Fadl, ya, dalam kitab fikih ini. Nah, kemudian di halaman 70 ini beliau tengah menjelaskan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengawali karya beliau, ya, di bagian pendahuluan.
berdoa kepada Allah agar karangan beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab keberuntungan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Apa kata Syekh Mahfuz At-Tirmizi? Beliau mengatakan, qauluhu fi jannatin na'im, ya. Jadi sebelumnya Ibnu Hajar berdoa kepada Allah agar menjadikan kitab ini wa aqwa sababin lil fawzi bi syuhudihi fi jannatin na'im, menjadi sebab yang kuat untuk memperoleh keberuntungan bisa melihat Allah saat seorang muslim berada di surga. Apa kata Syekh Mahfuz At-Tirmizi? Qauluhu fi jannatin na'im, perkataan Ibnu Hajar fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Hadza bayanun li mahallir ra'i lal mar'i. Ini adalah penjelasan tentang tempat bagi orang yang melihat, yaitu penduduk surga. Lal mar'i, bukan penjelasan mengenai tempat yang dilihat, tempat dari sesuatu yang dilihat, yaitu Allah. Kenapa? Litanazzuhihi ta'ala 'anil makani waz zaman, karena Allah taala maha suci dari tempat dan masa. Ini jelas, tegas Syekh Mahfuz Tirmizi, ya, mengatakan litanazzuhihi ta'ala 'anil makani waz zaman, karena Allah maha suci dari tempat dan waktu, dari tempat dan zaman. Ini kitab Hasyiyat At-Tirmizi halaman 70. Dalam kitab yang lain, beliau memiliki karya yang dikelompokkan termasuk karya-karya Al-Arba'inat. Beliau menghimpun sebuah kitab yang berisi 40 hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dalam disiplin ilmu hadis dengan sebutan Al-Arba'in. Ya. Nah, dalam kitab beliau, ya, beliau punya dua kitab. Pertama, Al-Minhah Al-Khairiyah, yaitu kumpulan 40 hadis yang beliau himpun, yang beliau tulis. Kemudian beliau memberikan uraian, penjelasan terhadap kitab beliau sendiri dalam kitab yang lain yang diberi judul Al-Khil'ah Al-Fikriyah bi Syarhil Minhatil Khairiyah. Syarah beliau terhadap Arba'in yang beliau tulis, Al-Khil'ah Al-Fikriyah. Ini kitab beliau, Al-Khil'ah Al-Fikriyah. Ini karangan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ini dulu diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2008. Di syarah ini di halaman 213 saat menjelaskan salah satu hadis, ya, di antara 40 hadis itu, beliau menjelaskan perkataan salah seorang istri Nabi, Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha, yang menegaskan tentang salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Ya, kata beliau, Inna Allah ankahani fis sama. Ya, Inna Allah ankahani fis sama. Itu lafaz hadisnya. Nah, Syekh Mahfuz Tirmizi menjelaskan apa makna bahwa Allah menikahkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sama. Ya. Kata beliau, wa dzatullahi ta'ala munazzahatun 'anil makani wal jihah. Zat Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Fal muradu biqauliha fis sama'i, jadi maksud dari perkataan Sayyidah Zainab fis sama' al-isyaratu ila 'uluwi dzati was sifat. Isyarat
terhadap keluhuran, keagungan zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Walaysa dzalika bi'tibari anna mahallahu ta'ala fis sama'. Bukan dengan makna bahwa Allah bertempat di langit. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha Suci dari hal itu, yaitu keyakinan bahwa Allah bertempat di langit. Allah Maha Suci dari itu. Jadi jelas di sini bahwa Syekh Mahfudz Termas mengatakan bahwa zat Allah Maha Suci dari tempat dan arah, sedangkan kalimat fis sama' dalam hadis itu yang dimaksud adalah uluwul qadr, ketinggian derajat, keluhuran dari zat Allah dan sifat-sifatnya, bukan dengan makna bahwa Allah bertempat di langit. Ini kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah bi Syarh Al-Minhati Al-Khairiyah karya Syekh Muhammad Mahfudz Ibn Abdullah At-Tirmizi. Ulama berikutnya yang kita sebutkan adalah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri ormas terbesar, ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ormas Islam terbesar di negeri kita dan barangkali di seluruh dunia. Beliau mengarang sekian banyak kitab. Salah satu kitab yang beliau karang adalah At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib disampaikan kepada orang yang mengadakan peringatan maulid tapi disertai dengan kemungkaran-kemungkaran, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan salah paham, ini kitab bukan mengharamkan peringatan maulid. Ini penting untuk kami jelaskan karena buku ini dimanfaatkan oleh golongan musyabbihah mujassimah, kalangan yang mengingkari dan mengharamkan peringatan maulid Nabi. Katanya Kiai Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, katanya mengharamkan peringatan maulid. Padahal isi dari kitab ini memperingatkan kalau melakukan peringatan maulid yang merupakan bid'ah hasanah itu jangan sampai disertai dengan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Hendaknya peringatan maulid yang hukum asalnya adalah bid'ah hasanah, pelakunya akan memperoleh pahala jika melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu tercampuri dengan peristiwa hal-hal yang diharamkan dalam agama. Buku At-Tanbihat Al-Wajibat ini diberikan rekomendasi oleh sekian banyak ulama Al-Azhar Syarif. Sekian banyak ulama dari Al-Azhar Syarif. Di sini disebutkan 3 nama dari para ulama besar Al-Azhar Syarif. Di bagian awal dari kitab ini, bagian pendahuluan, halaman 7, beliau dalam muqaddimah dari kitab beliau ini menegaskan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Masya Allah. Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah begitu terpatri di hati sanubari beliau sehingga kalimat-kalimat ini secara terampil, secara tanpa dibuat-buat meluncur dalam muqaddimah karangan beliau. Jadi ini buku bukan menjelaskan tentang masalah tauhid, tapi buku menjelaskan tentang peringatan maulid. Tapi di dalam muqaddimahnya beliau tidak lupa, beliau tidak segan untuk menegaskan prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip keyakinan kaum muslimin tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku mengatakan dengan lidahku
meyakini dengan hatiku, ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Al-munazzahu 'anil jismiyati, yang maha suci dari jism dan sifat-sifat jism. Wal jihati, maha suci dari arah. Waz zamani, maha suci dari masa, dari zaman. Wal makan, maha suci dari tempat. Ya, ini penegasan yang singkat padat dari seorang ulama besar negeri kita, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, ya, menegaskan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berikutnya, kitab yang ada di tangan kami adalah kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqqabu bi Fathul Latif. Kitab Fathul Latif karangan Al-Allamah Syekh Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bankalani. Ya, karangan Syekh Khalil Bangkalan. Setelah Fathul Latif dicetak di buku yang sama ini, Aqidatut Tauhid, keyakinan atau aqidah, prinsip-prinsip keyakinan tentang tauhidullah, karangan Syekh Muhammad Hasan Al-Genggongi Al-Kraksani. Karangan Syekh Hasan Genggong. Ini buku diterbitkan di Surabaya, Indonesia, bagian bawah ini. Ya. Kita lihat dalam kitab Aqidatut Tauhid karangan Syekh Hasan Genggong, Kraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, di halaman 3 dari kitab Aqidatut Tauhid ini, ya, ini bentuknya nazaman. Beliau mengatakan, wujudu rabbillahi awwalus sifat bila zamanin wa makanin wa jihad. Wujudnya, adanya Tuhanku Allah adalah awwalus sifat, di antara 13 atau 20 sifat. Sifat yang pertama kali disebutkan adalah sifat al-wujud bagi Allah. Nah, wujudnya Allah itu bagaimana penjelasannya? Bila zamanin wa makanin wa jihad. Allah itu ada tanpa berlaku baginya peredaran masa, tanpa tempat, tanpa arah seluruhnya. Kenapa? Fa innahu qad kana qabla al-azminah, karena Allah ada sebelum adanya semua waktu. Wasail jihati thumma al-amkinah, karena Allah ada sebelum adanya seluruh arah dan semua tempat. Ya, ini menegaskan bahwa di antara keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim, meyakini adanya Allah tanpa masa, tanpa tempat, tanpa arah. Apa dalilnya? Apa alasannya? Karena Allah ada sebelum adanya semua masa, Allah ada sebelum adanya semua arah, Allah ada sebelum adanya semua tempat, tanpa arah, tanpa tempat, tanpa berlaku baginya masa, dan seterusnya selamanya. Allah tidak berlaku baginya tempat, arah, masa, ya, karena Allah Maha Suci dari itu semuanya. Terakhir dalam kesempatan kali ini kita sebutkan, ya, kitab yang berjudul Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun, karya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama besar yang lama hidup di Jakarta kemudian pindah ke Bogor. Beliau mengarang kitab namanya Ana Muslimun Sunniyun Syafi'i. Aku adalah seorang muslim sunni yang beraliran Ahlus Sunnati wal Jamaah, Syafi'i, yang mengikuti mazhab Syafi'i. Di halaman 19 dari kitab ini, beliau menyebutkan, ya, prinsip-prinsip keyakinan yang disimpulkan dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan dalam bab al-babus tsani ana sunniyun, bab kedua, aku adalah seorang sunni.
pengikut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau kemudian membuat bab faslun fit tanzih, pasal tentang keyakinan, tentang prinsip keyakinan tanzih, menyucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluk. Beliau katakan, wa a'taqidu annahu laysa bijismin musawwarin wala jawharin mahdudin muqaddarin ولا وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات. Beliau tegaskan pasal tentang prinsip keyakinan tanzih, bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, maha suci dari menyerupai makhluk, maha suci dari disifati dengan sifat-sifat makhluk. Apa kata beliau? Wa a'taqidu annahu laysa bijismin musawwar. Aku meyakini bahwa Allah bukan jism, ya, yang memiliki gambar, ya, bukan jism yang diciptakan, ya, dan memiliki bentuk rupa gambar. Wala jauharin mahdudin muqaddar. Allah juga bukan jauhar yang memiliki ukuran. Wa annahu la yumathilul ajsama, dan Allah tidak menyerupai jism seluruhnya, la fit taqdir, baik dalam ukuran, wala fi qabulil inqisam, juga dalam potensi jism untuk dibagi-bagi. Wa annahu laysa bijawharin wala tahulluhul jawahir. Allah Ta'ala bukan jauhar farad, ya, dan tidak ditempati oleh jauhar. Wala bi'aradin, Allah bukan arad sifat benda, wala tahulluhul arad, juga tidak disifati dengan, tidak ditempati dengan arad sifat-sifat benda, karena menempati, ditempati, menempel, berpisah, itu adalah sifat makhluk. Allah Ta'ala maha suci darinya. Bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjud. Allah tidak menyerupai sesuatu yang ada, apapun itu. Wa la yumathiluhu mawjud, dan tidak ada sesuatu pun yang ada, apapun itu, menyerupainya, tidak ada. Seperti tadi kita tegaskan, Allahu mawjudun la kal mawjudat. Allah ada tapi tidak menyerupai semua yang ada. Wa la tuhitu bihil jihad. Allah tidak diliputi oleh 6 arah penjuru. Wala taktanifuhul araduna walas samawat. Allah Ta'ala tidak dimuat, ya, tidak ditampung oleh seluruh bumi maupun seluruh langit. Artinya tidak berlaku bagi Allah tempat baik itu di bumi atau di langit, dan tidak berlakunya arah. Kemudian beberapa baris setelah itu beliau juga mengatakan, wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak menempati sesuatu, juga tidak ditempati oleh sesuatu yang lain. Ta'ala an yahwiyahu makan. Allah maha suci dari diliputi oleh tempat. Kama taqaddasa an yahuddahu zaman. Sebagaimana Allah maha suci dari dibatasi atau berlaku baginya masa. Bal kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan. Sebaliknya Allah Ta'ala ada sebelum menciptakan waktu dan tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah Ta'ala setelah menciptakan tempat tetap ada seperti sedia kala tanpa tempat. Jadi inilah keyakinan para ulama Islam di negeri kita. Ya, ini keyakinan ulama Indonesia dari masa-masa terdahulu. Ya, ini para ulama kita, ulama Indonesia, ya, sedari dulu itu sudah mengarang karya-karya dalam bahasa Arab. Ya, karya-karya dalam bahasa Arab. Dan dalam karya-karya tersebut, baik yang tentang akidah atau fikih, bahkan di luar bab-bab itu mereka memasukkan, ya, prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam karya-karya
mereka itu. Dengan demikian, ini semuanya menunjukkan pertama bahwa memang keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah di seluruh dunia Islam bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak berlaku baginya masa, tempat, ya, maupun arah. Kedua, bahwa ini keyakinan yang penting untuk ditanamkan, ya, kepada generasi kaum muslimin. Makanya para ulama Islam tadi dalam karya akidah, fikih, tentang maulid misalnya, ya, dan semacamnya, semuanya menyebutkan prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Ketiga, bahwa ternyata keyakinan para ulama Islam di negeri kita ini tidak berbeda dengan keyakinan di seluruh dunia Islam. Karena memang mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, yang kemudian dikenal dengan nama akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan inilah keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad di seluruh dunia Islam. Tadi kita lihat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya, kemudian itu di di negara-negara Arab, ya, kemudian tadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di Yaman menegaskan hal yang sama. Kemudian para ulama Islam di negeri kita Indonesia juga menjelaskan yang sama dari berbagai daerah, ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, ya, atau kalau kota-kotanya tadi kita sebutkan, ya, Syekh Nawawi Banten, dari Banten asalnya, Syekh Mahfud Termas dari Pacitan, ya, Termas, Jawa Timur, Kiai Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur, ya, Kiai Hasan Genggong dari Probolinggo, Jawa Timur, terakhir tadi Syekh Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ya, dari Bogor, Jawa Barat, juga dulu lama di Jakarta, di Betawi. Dari seluruh pelosok negeri atau daerah di negeri kita ini, para ulama seluruhnya menjelaskan keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Dengan demikian, sekali lagi, ya, keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah adalah keyakinan yang diyakini oleh ahlu baiti Rasulullah, keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para ulama negeri kita, negeri tercinta Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan kita dalam keyakinan yang benar, keyakinan yang hak, keyakinan mayoritas kaum muslimin yang dijamin akan diselamatkan oleh Allah dari kesesatan. Mayoritas kaum muslimin tidak akan menyepakati sebuah kesesatan, apalagi dalam bidang akidah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam akidah yang agung, akidah yang mulia ini, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas para ulama kita dengan kebaikan yang melimpah. Inilah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengokohkan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah di hati kita semuanya. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.